Dari tempat yang berbahagia ini, Bapak Ibu Saudara semua, kami semua tim pelayanan di tempat ini menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom bagi kita, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Kiranya rahmat kasih karunia damai sejahtera, pertolongan perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seperti biasa akan menyelenggarakan ibadah PA kita. Kiranya Bapak Ibu Saudara tidak bosan-bosan dan tidak jenuh-jenuhnya di dalam mendengarkan materi-materi ataupun firman Tuhan yang adalah ibadah PA yang kita lakukan setiap minggunya. Kiranya Bapak Ibu tidak bosan, namun sebaliknya tetap semangat, tetap kuat, tetap sukacita, karena materi-materi yang kita bagikan, yang kita pelajari bersama-sama adalah materi yang akan menolong kita memahami pertanyaan-pertanyaan sulit yang datang menyerang iman Kristen. Dan pertanyaan-pertanyaan itu jikalau bisa kita jawab, itu malah Bapak Ibu Saudara akan membuat iman kita semakin bertumbuh. Oleh sebab itu jangan jenuh-jenuhnya di dalam mendengarkan firman Tuhan baik di sore hari ini. Mari saudara sekalian, kita akan memulaikan ibadah kita dengan mengangkat satu pujian. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri,
sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapa kami di surga, melalui pujian ini kami didahulukan untuk dapat menyaksikan, untuk dapat menyadari, untuk dapat menerima apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kendati pun kami belum memahami sepenuhnya rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang tidak dapat kami mengerti, yang tidak dapat kami pahami. Namun ya Tuhan, kiranya walaupun kami tidak dapat memahami dan tidak dapat kami mengerti yang segala yang terjadi dalam kehidupan kami, namun tetaplah kami percaya kepada Tuhan, tetaplah kami tidak bimbang kepada Tuhan. Namun sebaliknya kami tetap mengucap syukur, kami tetap percaya dan beriman kepada Tuhan yang melakukan segala yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan melanjutkan materi kami, yaitu tentang teologi kontemporer. Tuhan tolong kami semua, kami dapat mendengarkan materi ini dengan semangat, dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Tuhan menolong kami semua, pribadi lepas pribadi, baik di tempat ini maupun sidang jemaat Tuhan yang ada di rumahnya masing-masing. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami di dalam nama Yesus, puji Tuhan, amin. Kembali saya sapa Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom dari kami di tempat ini, damai sejahtera dari Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan kita semua. Selamat datang, selamat beribadah, selamat bertemu kembali, selamat untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara sekalian, hari ini saudara kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan yang sangat-sangat penting di dalam iman Kristen, yaitu tentang teologi kontemporer. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah melihat bahwa teologi kontemporer itu bisa dilihat dari tiga sisi. Bisa itu berupa ajaran-ajaran sesat, juga bisa berupa pertanyaan-pertanyaan sulit, dan juga bisa berubah isu-isu global. Ajaran-ajaran sesat yang dimaksudkan adalah bisa jadi orang mengatakan, oh ternyata jalan keselamatan itu bukan hanya di dalam diri Yesus Kristus. Itu merupakan ajaran sesat. Yesus itu hanyalah ciptaan biasa. Oh, atau juga barangkali ada ajaran sesat yang mengatakan bahwa orang Kristen itu menyembah tiga Allah. Itu merupakan ajaran-ajaran sesat, dan itu termasuk di dalam teologi kontemporer. Teologi kontemporer juga bisa berupa pertanyaan-pertanyaan sulit yang datang menyerang iman Kristen, saudara sekalian. Misalnya saudara sekalian, misalnya apakah memang orang Kristen menyembah tiga Allah? Apakah benar ada Allah Bapa, ada Anak Allah, ada Allah Roh Kudus? Berarti orang Kristen itu menyembah tiga Allah dong. Nah, itu merupakan salah satu pertanyaan-pertanyaan sulit yang ada di dalam iman Kristen, dan itu juga tergolong dalam teologi kontemporer. Atau juga bisa saja teologi kontemporer itu berupa isu-isu global. Contohnya, apakah aborsi itu boleh? Apakah pernikahan sesama jenis itu boleh? Apakah perceraian itu boleh? Apakah eutanasia itu boleh? Apakah peperangan itu boleh? Apakah pindah-pindah gereja itu boleh? Nah, itu semua masuk di dalam isu-isu global. Nah, saudara sekalian, dari tiga sub ini, poin kecil dari teologi kontemporer, kita akan beralih kepada poin yang kedua, yaitu pertanyaan-pertanyaan sulit yang datang menyerang iman Kristen. Hari ini kita akan bahas satu hal yang menarik, saudara sekalian, yaitu jika Tuhan ada,
Mengapa ada kejahatan dan penderitaan di dunia ini? Ini merupakan satu pertanyaan yang begitu sangat dalam, saudara sekalian. Jikalau Tuhan memang benar-benar ada, mengapa ada kejahatan? Mengapa ada penderitaan? Bukankah Tuhan itu maha baik? Bukankah Dia Tuhan itu maha kuasa? Bukankah Tuhan itu maha kasih? Seharusnya jikalau Tuhan itu maha baik, maha kuasa, maha kasih, maha segalanya, tentu Dia bisa menghalau segala penderitaan, segala yang jahat, segala bentuk kejahatan. Tentu Tuhan bisa menghalaukan itu semua. Namun kenapa Tuhan membiarkan kejahatan itu ataupun penderitaan itu terjadi di dunia ini, saudara sekalian? Jikalau Tuhan ada, harusnya tidak ada kejahatan dong. Harusnya tidak ada penderitaan loh. Terus berarti jikalau ada kejahatan, ada penderitaan, itu malah membuktikan Tuhan tidak ada. Benarkah demikian, saudara sekalian? Namun ini adalah pertanyaan yang penting sekali di dalam iman Kristen. Karena jikalau kita tidak menyelesaikan pertanyaan ini, saudara, maka kita akan terjerumus ke dalam satu lubang yang sangat dalam, yang mungkin kita tidak akan bisa keluar lagi. Kita akan menjadi orang-orang yang apatis, yang acuh tak acuh. Kita akan menjadi orang yang skeptisisme, yang tidak lagi mempercayai akan keberadaan Allah ataupun mempercayai kitab suci. Kita akan menjadi seorang yang ateis, yang tidak lagi mempercayai keberadaan Allah. Kita nanti akan menjadi orang yang tidak mau lagi bertumbuh secara mandiri di dalam Tuhan. Karena kita melihat fenomena-fenomena di dunia ini yang kejahatan dan penderitaan marak terjadi di dunia ini, saudara sekalian. Ini perlu kita selesaikan, saudara. Benarkah jikalau ada kejahatan dan penderitaan itu membuktikan Tuhan tidak ada? Tapi jikalau Tuhan ada, mengapa ada kejahatan dan penderitaan? Bukankah Tuhan maha baik? Bukankah harusnya Tuhan menyelesaikan semua hal ini? Bapak Ibu Saudara, saya pun pribadi pernah menanyakan hal ini di dalam kehidupan saya. Walaupun notabene saya seorang hamba Tuhan, namun saya pernah bertanya sedemikian dalam terhadap Tuhan. Jikalau Tuhan ada, mengapa ada penderitaan? Mengapa ada penganiayaan? Mengapa ada kejahatan yang begitu sangat keji di dunia ini? Yang bahkan orang-orang tersebut tidak layak untuk menerima kejahatan itu. Mungkin ada bom bunuh diri, yang anak kecil yang tidak bersalah. Pada saat itu dia harus menerima imbas, menerima risiko dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Anak kecil itu tidak tahu apa-apa. Pantaskah dia menerima penderitaan itu, saudara sekalian? Di manakah Tuhan di tengah-tengah kejahatan dan penderitaan yang ada di dunia ini? Itu akan kita selesaikan secara bersama-sama, saudara sekalian. Dan kita akan mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu, saudara. Yang pertama adalah adanya pembunuhan sadis. Fakta kejahatan di dunia ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa terbantahkan. Fakta bahwa dunia ini penuh dengan kejahatan dan penderitaan itu sebuah fenomena nyata, bukan sebuah fiksi. Namun kerap kali terjadi di tengah-tengah kita, dan bahkan mungkin kita sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan dan juga kejahatan itu sendiri, saudara sekalian. Sehingga fakta kejahatan dan penderitaan adalah sesuatu yang real, yang nyata yang kita alami. Adanya pembunuhan sadis. Beberapa waktu lalu saya pernah membaca sebuah artikel, ada seorang suami membunuh istrinya, ada seorang istri membunuh suaminya, ada seorang ibu membunuh anak kandungnya sendiri, ada seorang ayah membunuh ibu kandungnya sendiri, ada seorang anak membunuh orang tuanya, dimutilasi, saudara sekalian, dimasukkan ke dalam karung, dilemparkan ke sungai. Ada banyak pembunuhan sadis yang terjadi di dunia ini, saudara sekalian. Bahkan ada ketika dibunuh, dimakan dagingnya demi untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan dan hal-hal mistik lainnya. Ada banyak kejahatan dan pembunuhan yang terjadi yang bahkan tidak masuk akal dan begitu sangat keji, saudara sekalian. Ada orang-orang yang dibunuh, yang dibius terlebih dahulu dan diambil jantungnya, diambil matanya, diambil ginjalnya dan dijual, diperdagangkan. Ada banyak pembunuhan yang sadis. Inilah merupakan pertanyaan. Jikalau ada pembunuhan sadis, di manakah Tuhan, saudara sekalian? Mengapa Tuhan membiarkan pembunuhan itu terjadi? Bukankah Tuhan sanggup menghalaunya?
Yang kedua, saudara sekalian, yang kedua adalah bukan hanya pembunuhan, adanya peperangan, saudara. Kita bisa melihat ini di sosial media, ternyata perang Gaza dan juga beberapa perang di Palestina, dan juga ada juga peperangan di Israel di bagian Timur Tengah sana, sampai sekarang belum terselesaikan, saudara sekalian. Ada jutaan orang mati, ada ribuan orang mati, dan bahkan imbas dari peperangan itu anak-anak tidak bisa bersekolah, anak-anak kehilangan tangannya, anak-anak kehilangan kakinya, anak-anak cacat yang tidak bersalah, saudara sekalian. Adanya peperangan di mana-mana. Ada perang dunia pertama, ada perang dunia kedua. Kita akan mengingat bagaimana Hitler membunuh jutaan orang-orang Yahudi dengan keji, membuat sebuah ruangan yang penuh dengan gas, sehingga orang Yahudi itu ada di situ kurang lebih, berdasarkan artikel yang saya baca, ada 6 juta orang yang tewas di situ karena gas yang berbahaya itu. Ada banyak peperangan-peperangan yang terjadi, saudara sekalian. Di manakah Tuhan di tengah-tengah peperangan itu? Mengapa Tuhan diam? Nah, itu nanti akan kita jawab, saudara. Yang ketiga adalah latar belakang masalahnya, adanya kelaparan di mana-mana. Saudara sekalian, kelaparan terjadi juga di Afrika Selatan, kelaparan terjadi di India, kelaparan juga pernah terjadi di Tiongkok, saudara sekalian. Dan bahkan di bagian-bagian Indonesia Timur pernah terjadi kelaparan, saudara. Nah, mengapa Tuhan tidak memberkati mereka? Bukankah orang-orang yang kelaparan itu adalah orang-orang Kristen pada umumnya? Kebanyakan orang-orang di Afrika Selatan adalah menganut orang Kristen. Demikian di bagian-bagian Indonesia Timur itu juga adalah orang-orang Kristen sendiri. Namun mengapa mereka kekurangan air, kelaparan, sampai harus makan tumbuh-tumbuhan yang belum tentu itu baik? Nah, di manakah Tuhan? Bukankah mereka orang percaya, saudara sekalian? Mereka kelaparan, dan itu nanti kita akan jawab bersama-sama. Adanya bencana alam. Berbicara tentang bencana alam akan masih terbersit di kepala kita, di ingatan kita, kejadian yang terjadi tahun 2004 yang lalu, yaitu tsunami yang terjadi di Aceh, saudara sekalian. Begitu ribuan orang meninggal atas tsunami yang terjadi. Bahkan mayat-mayat itu seperti bangkai, saudara sekalian. Mayat-mayat itu seperti sampah yang tidak diperdulikan sama sekali. Enggak tahu siapa yang mengenalnya. Ada banyak ribuan orang mati pada saat hari itu, saudara sekalian. Dan kita berpikir, dengan bencana alam ini, dengan kelaparan ini, dengan peperangan ini, pembunuhan saat ini, seolah-olah kita berpikir Tuhan tidak ada. Karena banyak sekali yang terjadi kejahatan dan penderitaan di bumi ini. Seolah-olah Tuhan menutup diri, seolah-olah Tuhan berdiam diri, membiarkan semua ini terjadi. Benarkah demikian, saudara sekalian? Adanya juga bencana alam yang terjadi di Bali baru-baru ini. Bisa juga kita lihat beberapa waktu lalu di bagian Indonesia Timur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada juga di Donggala juga kejadian hal itu. Ada banyak bencana-bencana alam. Ada Gunung Merapi, ada Gunung Sinabung, ada juga seperti sekarang ini termasuk bencana alam pandemi COVID-19 ini. Ini juga termasuk bencana alam. Seolah-olah Tuhan berdiam diri, saudara sekalian. Dan yang kelima adalah adanya ketidakadilan. Ketidakadilan juga memicu pikiran kita dan akan membuat kita bertanya akan keberadaan Tuhan. Ada beberapa yang saya dengarkan, yang saya baca, yang saya tonton di televisi. Ada seorang nenek, saudara sekalian, yang tidak sengaja melakukan kesalahan, namun akhirnya dia harus dipenjara, saudara sekalian. Seorang nenek yang tidak sengaja menebang pohon kayu jati, saudara sekalian, yang tidak sengaja menebangnya karena mungkin menghalangi samping-samping pintu rumahnya. Akhirnya dilaporkan ke polisi dan akhirnya dipenjara selama 7 tahun, saudara sekalian. Ada juga kejadian seorang pimpinan yang dikatakan dia seorang penjahat, membunuh, dituduh dia membunuh, dan dia harus dipenjara kurang lebih 28 tahun. Namun setelah 28 tahun berlalu, baru terbukti ternyata pimpinan ini tidak bersalah. Adanya ketidakadilan, adanya ketimpangan hukum yang terjadi di Indonesia ini, saudara sekalian. Yang paham hukum akhirnya melanggar hukum dan lain sebagainya. Yang tidak tahu hukum ditindas oleh hukum itu sendiri. Ada banyak sekali ketidakadilan. Minoritas itu dipersulit.
perkataan-perkataan atau himbauan-himbauan atau anjuran-anjuran dari minoritas itu dipersulit. Ketika ada minoritas itu dilecehkan, ketika ada kepercayaan dari minoritas itu di kepercayaannya diganggu gugat, saudara sekalian. Tuhannya dihina, dikatakan Tuhan kita telanjang, Tuhan kita mati. Semua orang diam, saudara. Dikatakan Alkitab itu palsu, dikatakan Alkitab itu fiksi dan lain sebagainya. Minoritas dikecilkan, saudara. Ketidakadilan ini membuat kita bertanya di mana keberadaan Tuhan. Dan mungkin ada juga dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengalami ketidakadilan ini. Ketidakadilan membuat kita bertanya akan keberadaan Tuhan, saudara. Dan yang terakhir adalah adanya pergumulan hidup. Pergumulan hidup juga menempati posisi yang penting, menempati posisi yang tinggi untuk kita bertanya tentang keberadaan Tuhan. Mungkin pergumulan secara ekonomi, secara sosial, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan. Pekerjaan yang dulunya sebelum dia mengenal Tuhan mungkin pekerjaannya luar biasa sukses. Namun ketika dia lebih sungguh-sungguh beribadah, akhirnya pekerjaannya terbengkalai seperti itu. Tidak ada pemasukan. Adanya pergumulan hidup yang tidak ada habis-habisnya. Adanya kekecewaan, saudara sekalian. Mungkin dia kehilangan keluarganya. Mungkin dia kecewa terhadap gereja, terhadap hamba Tuhan, terhadap orang-orang yang ada di dalam gereja, kecewa terhadap keluarga, kecewa terhadap orang. Mungkin dia juga kehilangan orang-orang yang dicintainya, saudara sekalian. Sehingga dia, mengapa aku harus kehilangan orang-orang yang saya cintai? Tuhan itu tidak adil. Tuhan telah mengambil orang-orang yang saya cintai. Kekecewaan dan kehilangan orang-orang yang dicintai menempati posisi yang tinggi, menempati posisi yang paling tinggi, saudara, untuk kita bertanya akan keberadaan Tuhan. Benarkah Tuhan itu ada atau tidak? Nah, saudara sekalian, latar belakang masalah inilah yang kita pecahkan. Adanya pembunuhan sadis, peperangan, kelaparan, bencana alam, ketidakadilan, pergumulan hidup. Poin-poin ini membuat kita bertanya, di manakah keberadaan Tuhan? Di manakah Tuhan ketika kejahatan dan penderitaan ada? Jikalau Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak menghalau segala penderitaan itu? Mengapa Tuhan diam, saudara sekalian? Saudara, ada sebuah cerita yang sangat penting di dalam iman Kristen yang membuat kekristenan itu anjlok pada zamannya, saudara sekalian. Yang membuat kekristenan itu jatuh pada zamannya. Ada dua pendeta senior yang ada di Amerika pada saat hari itu, yaitu Templeton dan Clifford. Bapak Ibu Saudara sekalian, Templeton dan Clifford ini merupakan kerabat, merupakan saudara, merupakan teman dari Billy Graham yang adalah pendeta senior, saudara sekalian. Charles Templeton meninggalkan pelayanan karena melihat penderitaan dan kelaparan, saudara. Jadi pada saat hari itu, saudara sekalian, Charles Templeton itu melihat dengan sendirinya di Afrika Utara. Menurut ceritanya, dia melihat ada seorang anak kecil yang kelaparan dan sebentar lagi dia akan dimakan oleh burung pemakan bangkai, saudara sekalian. Dia sudah terpapar, dia sudah lemas, dan burung pemakan bangkai itu sudah menunggu sampai kematian anak ini. Dan ketika anak kecil ini mati, langsung burung itu langsung memakannya. Ketika Charles Templeton melihat hal itu, dia langsung meninggalkan pelayanannya. Padahal, saudara sekalian, pendeta Charles ini merupakan pendeta senior, merupakan pendeta yang diagung-agungkan, merupakan seorang evangelis, merupakan dia pernah berkhotbah, saudara sekalian, di dalam puluhan ribu orang yang ada di tempat itu pada zamannya, ketika ia masih berumur 21 tahun sampai 25 tahun. Dia seorang penginjil yang luar biasa, saudara sekalian. Namun ketika ia melihat ada seorang anak kecil yang kelaparan dan burung gagak, burung pemakan bangkai sudah ada di sampingnya menunggu kematian anak kecil itu, dia langsung meninggalkan hari itu juga pelayanannya dengan mengatakan, Tuhan tidak ada. Karena jikalau Tuhan ada, tidak mungkin ada penderitaan. Ada juga teman sekerabatnya, yaitu Blon Clifford, meninggalkan Tuhan karena ia kehilangan istrinya, kehilangan keluarganya. Jadi dia memiliki seorang istri, saudara sekalian, yang sangat dia cintai. Hari itu dia masih berumur kurang lebih 30 sampai 35 tahun. Dia sangat-sangat romantisnya kepada istrinya. Pendeta Blon Clifford ini, saudara sekalian, pernah berkhotbah selama 2,5 jam
dengan tidak berhenti. Semua orang memperhatikan dengan antusias di dalam puluhan ribu orang yang datang pada saat hari itu. Sampai lonceng gereja itu diputuskan supaya tidak mengganggu. Lonceng jam itu diputuskan supaya tidak mengganggu khotbah daripada Blond Clifford ini. Dia seorang yang kompeten. Dia seorang yang memiliki talenta yang sangat baik, saudara sekalian. Namun ketika ia kehilangan istrinya, dia akhirnya meninggalkan Tuhan, saudara sekalian. Dia bahkan akhirnya mabuk-mabuk. Dia bahkan akhirnya memakai narkoba. Dan dia bahkan meninggal pada usianya yang ke-35 tahun, saudara sekalian. Sangat ironis, pendeta senior, pendeta yang diagung-agungkan, ternyata juga bisa jatuh di dalam satu pertanyaan. Di mana Tuhan ketika ada kejahatan dan penderitaan, saudara sekalian? Mungkin kita juga menanyakan hal yang sama. Termasuk saya pribadi pernah menanyakan hal yang sama. Di depan mata kepala saya sendiri saya melihat penderitaan, saya melihat kejahatan. Kadang bertanya, di manakah Tuhan di tengah-tengah penderitaan ini, saudara sekalian? Implikasi daripada hal ini, saudara, implikasi dari seluruh latar belakang masalah yang kita lihat itu, peperangan, penderitaan, pergumulan hidup, dan juga ada bom, ada bunuh diri dan lain sebagainya. Implikasi atau akibat dari ini semua adalah orang-orang menjadi ateis atau tidak mempercayai lagi akan keberadaan Allah. Nah, saudara sekalian, ateis itu juga terbagi menjadi dua. Ada ateis kain. Ateis kain itu adalah dia yang memutuskan untuk menjadi seorang ateis atau orang yang tidak mempercayai Tuhan karena dia menyelidiki alam semesta ini, diselidiki ilmu-ilmu alam semesta ini melalui riset-riset, melalui sebuah penyelidikan-penyelidikan yang sangat ketat, sehingga ia memutuskan enggak ada Tuhan melalui riset-riset kain yang dia temukan, yang dia pelajari. Namun ada juga seorang ateis agnostik. Ateis agnostik ini adalah dia yang memutuskan tidak mempercayai Tuhan karena pengalaman, karena sebuah kesaksian hidup. Bapak Ibu pernah mendengarkan yang beberapa baru-baru ini, seorang artis yang mengaku diri sebagai seorang agnostik atau seorang ateis agnostik yang baru-baru sini dipenjara karena dia memakai sabu. Saya kasih inisial adalah CP, saudara sekalian. Dia mengatakan, aku seorang agnostik, ateis agnostik. Dari pengalamanku aku mengalami banyak sekali penderitaan. Banyak orang yang menghinaku pada aku masa kecil. Banyak orang yang mencelecehkanku pada aku waktu kecil. Orang tuaku membuangku pada waktu kecil. Orang tuaku menyiksaku pada waktu kecil. Ada banyak ketidakadilan yang saya terima selama saya hidup sampai sekarang remaja, sampai sekarang dewasa. Dari semua kesaksian hidupku ini, saya memutuskan tidak mempercayai Tuhan. Karena jikalau Tuhan ada, tentu Tuhan akan menolong aku untuk melewati segala masa-masa sulit. Tuhan akan menghindarkan aku dari segala penderitaan yang dulunya aku alami. Tuhan tidak ada karena saya tidak melihat ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saya sampai pada detik ini. Itu jelas dikatakan dia, saudara sekalian. Bapak Ibu mungkin tahu siapa orangnya. Jadi ada seorang ateis agnostik yang karena pengalaman pahit selalu yang ada di dalam dirinya, dia memutuskan untuk tidak lagi mempercayai Tuhan. Inilah implikasi, saudara, atau akibat dari seluruh yang terjadi kejahatan dan penderitaan itu, saudara. Nah, akibatnya juga yang kedua adalah skeptisisme terhadap kitab suci. Nah, dia akhirnya tidak lagi mempercayai kitab suci apapun. Dia hanya mempercayai bahwa kitab suci itu hanyalah panduan-panduan moral saja, hanyalah untuk supaya orang bisa hidup lebih baik saja, namun bukan kitab suci yang menyelamatkan lagi. Dia hanya melihat bahwa kitab suci itu bahkan dipelintir oleh pendeta-pendeta yang tak bertanggung jawab, memaksa Alkitab untuk menuruti kehendaknya sendiri. Jadi dia merupakan orang yang skeptis terhadap kitab suci itu sendiri, tidak mempercayai kitab suci itu, saudara. Yang ketiga adalah akibat dari seluruh penderitaan dan kejahatan ini adalah hidup tanpa arah dan tujuan. Ketika seorang memutuskan untuk tidak lagi mempercayai akan keberadaan Allah, maka hidupnya akan menjadi hidup yang tanpa arah, yang tanpa tujuan. Karena ia tidak mempercayai Alkitab lagi sebagai rundown hidupnya, sebagai prinsip hidupnya, sebagai prinsip teladannya, karakternya. Tidak lagi dipercayai, sehingga hidup dan arah tujuannya tidak ada, saudara sekalian.
Dan yang terakhir adalah implikasi daripada hal ini semua, kehilangan semangat untuk bertumbuh di dalam tangan Tuhan. Nah saudara, ini juga terjadi di kalangan orang Kristen. Ketika melihat banyak sekali kejahatan dan penderitaan, bahkan di mata kita sendiri, dan kita mempertanyakan di mana keberadaan Tuhan, itu bisa membuat saudara kita kehilangan semangat untuk bertumbuh di dalam tangan Tuhan. Apalagi kita mungkin kecewa kepada seorang pendeta, kecewa terhadap seorang rohaniawan, kecewa terhadap senior, kecewa terhadap orang-orang yang ada di gereja. Percuma dia ke gereja, mulutnya nggak bisa dijaga. Dia terus saja pelayanan itu padahal karakternya nggak baik. Kita kecewa terhadap banyak orang sehingga kita kehilangan semangat untuk bertumbuh di dalam tangan Tuhan, saudara sekalian. Nah inilah implikasinya. Saudara, ada seorang ateis yang merumuskan ini semua, yaitu seorang Epicurus. Dia seorang, bisa dikatakan dia seorang ateis, bisa juga dikatakan dia seorang filsuf, seorang pemikir. Dia mengatakan demikian ketika melihat seluruh latar belakang yang kita pelajari yang tadi itu, saudara sekalian, adalah penderitaan dan juga kejahatan. Dia mengatakan, benarkah Tuhan bisa menghalau kejahatan itu? Apakah Tuhan ingin menghalau kejahatan itu? Apakah Tuhan ingin menghalau kejahatan itu tetapi dia tidak mampu? Sebenarnya Tuhan ingin menghalau kejahatan itu, ingin membuat kejahatan itu tidak ada, namun dia tidak mampu. Jikalau demikian berarti Tuhan itu tidak maha kuasa, dan He is not omnipotent. Jikalau demikian dia tidak maha kuasa. Apakah Tuhan itu mampu dan ingin? Tuhan itu sebenarnya mampu. Dan jika juga ingin untuk menghalau kejahatan itu, dia mampu dan ingin menghalau kejahatan, menghanguskan, menghapuskan kejahatan dan penderitaan itu. Namun mengapa ia tidak melakukannya? Berarti ada yang jahat di dalam diri Allah dong demikian. Dan He is fallen. Ada yang jahat di dalam dirinya kalau gitu. Ataukah saudara sekalian, Tuhan itu mampu dan ingin? Sebenarnya benarkah Tuhan itu mampu dan ingin, saudara sekalian? Benarkah Tuhan itu mampu menghalau yang jahat itu dan ingin menghalau yang jahat itu? Jikalau dia mampu dan ingin menghalau yang jahat itu, terus kenapa kejahatan? Dari mana datangnya kejahatan itu kalau seperti itu? Kalau memang Tuhan mampu dan ingin menghalau, menghapuskan kejahatan itu, terus kejahatan ini dari mana, saudara sekalian? Bukankah Tuhan harusnya bisa menghalaunya sehingga kejahatan itu tidak ada? Dan juga, atau jangan-jangan dia memang tidak mampu dan tidak ingin, atau jangan-jangan Tuhan itu tidak mampu dan tidak ingin. It's He neither able and not willing. Dia tidak mampu dan tidak ingin. Jikalau demikian, kenapa kita menganggap dia sebagai Tuhan selama ini? Kenapa kita menyebut dia sebagai Tuhan? Nah ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang begitu kritis, saudara sekalian. Tuhan, apakah memang Tuhan itu mau sebenarnya menghalau kejahatan, namun dia tidak mampu? Berarti Tuhan itu nggak maha kuasa. Atau bahkan Tuhan itu ingin, mampu dan ingin, namun dia tidak melakukannya. Berarti ada yang jahat di dalam hatinya, di dalam diri Tuhan. Atau barangkali dia mampu dan mau melakukannya, namun dia tidak melakukannya. Berarti juga jikalau demikian, dari mana datangnya kejahatan ini, saudara sekalian? Atau barangkali Tuhan memang nggak mampu dan tidak ingin menghalau kejahatan ini. Terus mengapa kita menyebut dia sebagai Tuhan, saudara sekalian? Nah ini merupakan pertanyaan yang begitu sangat kritis, saudara. Begitu sangat dalam sekali. Bisa bahkan merusak iman kita. Namun kita akan menjawabnya sekarang, saudara sekalian. Bapak Ibu, Tuhan menyatakan dirinya melalui dua hal. Dahulu saya pernah menyampaikan hal ini, namun tidak mengapa saya mengulangnya. Yaitu melalui penyataan umum dan penyataan khusus. Saya akan memulainya, saudara. Tuhan menyatakan diri melalui dua hal, yaitu penyataan umum dan penyataan khusus. Penyataan umum yang dimaksudkan adalah melalui alam semesta. Saya akan bacakan ayat bagi kita semua di dalam Mazmur pasal yang ke-19, ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-19, ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar.
Di ayat yang ke-6 dikatakan, dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindungi dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi melalui Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang pertama, jelas di situ dikatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala menceritakan pekerjaan tangannya. Jadi Tuhan menampakkan dirinya melalui alam semesta, menyatakan dirinya melalui alam semesta. Langit ini adalah buatan tangan Tuhan, saudara sekalian. Sebelum nanti kita menjawab mengapa Tuhan seolah-olah membiarkan kejahatan ini, kita akan terlebih dahulu, saudara sekalian, memahami, menjelaskan tentang keberadaan Allah. Benarkah Allah itu ada, saudara sekalian? Nah, melalui alam semesta, ada alam semesta, maka ada yang menciptakan alam semesta. Tidak mungkin alam semesta ini ada dengan sendirinya. Contoh teori Big Bang dikatakan, ada dua bintang yang beredar di antariksa, tiba-tiba bintang yang satu pecah dan bintang yang satu ini menyerap keping-kepingan dari bintang yang pecah itu, sehingga keping-kepingan itu menjadi planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus dan Pluto. Itu adalah teori Big Bang, saudara sekalian. Namun saya bertanya, dari mana asal kedua bintang itu atau kedua matahari itu? Tidak bisa diselesaikan. Namun ketika kita kembali kepada Alkitab, bahwa langit dan bumi dan segala benda-benda penyerang maupun cakrawala itu diciptakan oleh Tuhan, sehingga persoalannya selesai, saudara sekalian. Tidak ada yang ada dengan sendirinya kecuali Allah. Tidak ada benda yang ada dengan sendirinya. Tidak ada, saudara sekalian. Yang hidup haruslah berasal dari yang hidup, saudara. Dari Allah lah sumber segala sesuatu, bumi ini dan segala isinya. Seluruh pertanyaan-pertanyaan sulit yang ada di dalam sekalian diselesaikan oleh Alkitab, karena dari Tuhanlah terpancar seluruh keberadaannya. Di dalam kitab Yohanes dikatakan, Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dari Dialah Tuhan ciptakan langit dan bumi, dan untuk Dialah Tuhan menciptakan alam semesta ini, saudara sekalian. Jelas, saudara, bahwa alam semesta ini menunjukkan bahwa Tuhan benar-benar ada. Di dalam hati nurani juga, saudara sekalian. Dalam kitab Roma pasal yang kedua ayat ke-14 sampai ayat yang ke-15, saya katakan aja demikian, saya sampaikan aja. Jikalau ada orang yang tidak mengenal hukum Taurat, namun dia melakukan hukum Taurat, dia tidak pernah membaca hukum Taurat, yaitu jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu hukum Taurat. Jikalau ada orang yang tidak mengetahui hal itu, tidak ada buku yang mereka baca, Alkitab yang mereka baca, namun hati nurani mereka melakukan hal itu, mereka tidak membunuh, mereka tidak mencuri, mereka tidak mengucapkan saksi dusta, mereka tidak mengingini barang milik orang lain dan lain sebagainya, saudara sekalian, mereka dibenarkan oleh hukum Taurat itu, saudara. Jadi Tuhan memberikan hati nurani. Itu adalah bukti bahwa Tuhan itu ada, saudara. Tuhan yang membuat hati nurani di dalam diri seseorang. Dan juga di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, di situ dikatakan ada iman natural, yaitu barang siapa yang datang kepada Allah, hendaklah ia meyakini lebih dahulu bahwa Allah itu ada. Saya pernah menyampaikan bahwa semua iman natural diberikan kepada semua manusia, bahwa semua manusia jauh di dalam lubuk hatinya mempercayai akan keberadaan Allah, saudara sekalian. Ada iman natural di dalam hatinya, mempercayai akan keberadaan Allah. Dan inilah buktinya, Tuhan memang betul-betul ada melalui alam semesta, melalui hati nurani, melalui iman natural. Tuhan benar-benar ada. Yang kedua, Tuhan menyatakan dirinya melalui penyataan khusus. Penyataan umum diberikan kepada seluruh manusia, seluruh yang ada di bumi ini, yaitu manusia. Penyataan umum itu diberikan. Namun Tuhan menyatakan dirinya juga melalui penyataan khusus yang bukan kepada seluruh manusia, namun kepada orang-orang pilihan. Tuhan menyatakan dirinya melalui Alkitab. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan itu diilhamkan Allah yang berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, membawa orang kepada jalan yang benar, dan seterusnya, saudara sekalian. Nah, penyataan khusus ini terbagi menjadi dua, saudara sekalian, yaitu firman yang adalah kitab suci, firman yang tertulis,
dan firman yang menjadi daging. Saya ulangi, penyataan khusus dibagi menjadi dua. Firman yang tertulis, yaitu Alkitab itu sendiri, dan firman yang menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Di dalam kitab Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dikatakan, sejak pada zaman dahulu kala Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantaraan nabi-nabi. Namun pada zaman hari ini, zaman sekarang, Tuhan berbicara kepada kita melalui perantaraan anaknya yang tunggal. Dan seterusnya saudara sekalian, melalui anaknya yang tunggal lah maka ada pintu masuk untuk sampai kepada keselamatan. Melalui anaknya yang tunggal lah maka kita bisa mengenal Allah yang benar. Melalui anaknya itulah maka kita bisa mengenal Allah yang tidak kelihatan itu, saudara sekalian. Jadi Tuhan menyatakan dirinya melalui firman Tuhan. Ada yang percaya kepada Tuhan karena membaca Alkitab, ada yang percaya kepada Tuhan karena Tuhan memberikan iman keselamatan kepada dia melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, saudara sekalian. Kristus menjadi master point dari Alkitab itu sendiri. Yes, berarti sekarang saudara sekalian kita sudah membuktikan bahwa Tuhan menyatakan diri melalui dua hal, yaitu penyataan umum, penyataan khusus. Mungkin Bapak Ibu masih ragu, itu kan hanya tertulis di dalam Alkitab. Coba buktikan lagi tentang keberadaan Tuhan itu. Seorang ateis pernah berkata demikian, saudara sekalian, kepada seorang anaknya, "Nak, minta kepada Tuhan uang." Seorang anak itu berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan uang. "Tuhan, berikanlah aku uang." Setelah 5 menit berdoa, ternyata uang itu tidak turun dari langit. "Nak, sekarang minta sama bapak uang." "Pak, minta uang." Bapak itu langsung memberikan uang itu kepada anak itu. Seorang ayah itu langsung berkata, "Nak, tidak ada Tuhan." Itulah perkataan-perkataan dari seorang ateis, saudara sekalian. Mungkin kita masih menganggap hari ini, buktikan Tuhan itu ada. Tunggu dulu saudara sekalian. Saya akan membuktikan lebih lagi Tuhan itu ada. Namun saya akan klarifikasi di awal, saudara sekalian. Jikalau apa yang kita lihat baru adalah yang nyata, maka kita tidak akan mempercaya adanya udara. Sebab udara tidak bisa kita lihat. Namun mengapa kita percaya ada udara? Petir, tidak bisa kita sentuh petir itu. Terus kenapa kita mempercaya adanya petir? Harusnya kita tidak percaya dong. Ada seorang ateis juga pernah berkata kepada saya, "Enggak ada Tuhan bro. Jikalau Tuhan ada, di mana dia?" Katanya dia gitu. Terus saya mengatakan, saya juga tidak percaya listrik itu ada. Kalau listrik itu ada, mana listrik itu ada? Minta dulu tanganmu, biar saya colok dulu tanganmu ke listrik itu, ke lubang listrik itu. Loh, listrik itu ada bro. Yo, aku nggak percaya, aku nggak lihat. Minta tanganmu, tak colok tanganmu ke listrik itu. Listrik itu ada, tapi aku nggak percaya, aku nggak melihat. Nah, itu juga merupakan pertanyaan, saudara. Jadi yang tidak dilihat belum tentu tidak ada, saudara sekalian. Seperti angin, listrik, petir itu tidak kita lihat, namun dia ada. Demikianlah contoh sederhana untuk kita memahami Tuhan. Namun saya akan membuktikan keberadaan Tuhan lagi, saudara sekalian. Yang pertama adalah bukti kosmologi. Sesuatu tidak dapat berasal dari yang tidak ada menjadi ada, saudara sekalian. Maka harus ada penyebab dari keberadaan dunia itu sendiri. Saudara, pernah diadakan sebuah penelitian, saudara. Diadakan di sebuah ruangan yang sangat-sangat besar. Dimasukkan binatang-binatang di dalamnya, saudara sekalian. Dimasukkan binatang-binatang di dalam ruangan yang sangat besar ini. Ada kucing, ada apalah, semua binatang-binatang. Setelah itu dimasukkan air ke dalam ruangan itu. Dan setelah itu, saudara sekalian, ketika dimasukkan air, ditunggu kira-kira 1 bulan. Dan setelah dibuka setelah 1 bulan, semuanya mati. Tidak ada yang hidup. Berarti diambil sebuah kesimpulan, tidak ada yang hidup berasal dari yang tidak hidup, saudara sekalian. Sehingga saudara, tidak mungkin semuanya ini bisa ada dengan sendirinya. Patung ini atau gambar ini adalah gambar Mona Lisa, saudara sekalian. Adalah gambar Mona Lisa. Sehingga saudara sekalian, gambar ini tidak mungkin jatuh dengan sendirinya. Bisa jatuh dari langit dengan sendirinya, saudara sekalian. Tentu ada yang membuatnya, yaitu Leonardo da Vinci. Ada yang membuatnya, saudara. Tidak mungkin bisa ada dengan sendirinya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, bukti bahwa Tuhan ada melalui bukti kosmologi, yaitu tidak ada
yang bisa ada dengan sendirinya. Tidak ada yang hidup berasal dari yang tidak hidup, saudara sekalian. Dan yang kedua, saudara sekalian, yang akan kita bahas hari ini adalah bukti yang kedua adalah bukti teleologi, saudara sekalian. Yaitu bahwa semua ciptaan ini ada tujuannya, saudara sekalian. Ada tujuan dari penciptaan itu sendiri, saudara. Ada tujuan dari penciptaan itu sendiri. Bukti teleologi, ada pengaturan yang sistematis dari alam semesta, membuktikan ada arsitek ahli di belakangnya. Jadi saudara, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Mereka mengorbit, mengelilingi matahari. Tidak pernah mereka itu kehilangan orbitannya, kehilangan jalannya sendiri. Ada jalannya sendiri, tidak bersentuhan, tidak saling bertubrukan, saudara sekalian. Ada koridornya masing-masing. Tidak mungkin ini tersistem. Pasti ada yang mensistem ini. Pasti ada tangan ahli di dalamnya. Pasti ada arsitek ahli di belakangnya, saudara sekalian. Kita juga bisa melihat, saudara sekalian, di dalam dunia ini begitu sangat tersistem, saudara sekalian. Ada matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Begitulah terjadi setiap hari. Adanya udara yang selalu ada, adanya juga tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan oksigen yang baik kepada diri kita, adanya tanaman, tumbuh-tumbuhan yang semuanya mereka ada kehidupannya masing-masing. Tidak mungkin ini berjalan sendiri, saudara sekalian. Sementara di antara 9 planet hanya bumi yang memiliki kehidupan, saudara. Tentu, saudara sekalian, ada yang mensistem ini. Inilah bukti akan keberadaan Allah, saudara. Ada yang mengatur, ada yang membuat semua ini bisa berjalan dengan baik, saudara sekalian. Dan yang terakhir adalah bukti keberadaan Allah, yaitu bukti antropologi. Manusia bukan hanya makhluk biologis, tapi ada sifat moral, akal budi, spiritual yang dimiliki. Hal ini membuktikan manusia adalah ciptaan Tuhan. Jadi ada spiritual, ada moral, ada hati yang lebih dari ciptaan yang lainnya, saudara sekalian. Saudara sekalian, jikalau kita melihat orang yang menderita, hati kita terpukul. Ketika kita tadi membahas adanya penderitaan dan peperangan, kita merasa sedih. Mengapa? Karena kita memiliki sikap moral yang lebih tinggi dibandingkan ciptaan apapun, saudara sekalian. Kita memiliki emosi yang tinggi dibandingkan segala ciptaan yang ada di dunia ini. Inilah membuktikan bahwa kita merupakan ciptaan Tuhan, bahwa Tuhan ada, saudara sekalian. Oke, fix. Kita sudah menjelaskan, kita sudah membuktikan akan keberadaan Tuhan. Tadi melalui penyataan umum alam semesta, hati nurani, dan juga penyataan khusus yaitu tentang Alkitab dan juga dengan Yesus Kristus. Dan kita juga sudah membuktikan secara antropologi, secara teologi, saudara sekalian. Dan kita juga sudah tadi melihat secara bukti kosmologi. Kita sudah membuktikan bahwa memang fakta keberadaan Tuhan itu ada, jelas, itu tidak terbantahkan. Sekarang berarti jikalau Tuhan itu ada, kita sudah membuktikan. Terus mengapa ada kejahatan? Mengapa ada penderitaan ini? Dari mana berasal kejahatan ini, saudara sekalian? Kita sudah membuktikan keberadaan Allah tidak terbantahkan. Nah, jikalau Tuhan memang ada, terus dari mana asal kejahatan ini? Dan kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi, saudara sekalian? Kejahatan itu terjadi, saudara, karena manusia diciptakan Allah dengan kehendak bebas. Ini penting, saudara. Manusia diciptakan Tuhan dengan kehendak bebas. Manusia bebas untuk melakukan yang jahat dan bebas untuk melakukan yang baik. Loh, kenapa bro Tuhan tidak menciptakan manusia itu hanya kehendak melakukan yang baik saja? Tidak bisa, saudara. Ketika Tuhan menciptakan manusia untuk menciptakan kehendak bebas hanya yang baik saja, itu tidak bisa. Karena Tuhan mencipta manusia dengan kehendak bebas untuk melakukan yang baik, Tuhan juga pasti menciptakan manusia untuk kehendak bebas untuk melakukan yang jahat, saudara sekalian. Tidak bisa dipilih, saudara. Jikalau Tuhan menciptakan manusia hanya kehendak bebas untuk melakukan yang baik, apa bedanya manusia dengan robot? Tidak, saudara sekalian. Terus mengapa Tuhan tidak menghalau manusia itu untuk tidak melakukan yang jahat? Jikalau Tuhan mencipta manusia itu dengan tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan yang jahat, berarti bisa jadi Tuhan juga bisa mencipta manusia itu dengan kapasitas manusia itu tidak dapat melakukan yang baik. Jadi ini sebuah dilematik, saudara sekalian.
Ini sebuah mata rantai yang tak terpisahkan. Tuhan menciptakan manusia dengan kapasitas dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dan dapat melakukan hal-hal yang tidak baik, saudara sekalian. Itu merupakan koridornya Tuhan. Tuhan tidak pernah mendikte manusia. Tuhan tidak pernah mensetir manusia, saudara sekalian. Tuhan tidak pernah memaksa manusia. Manusia itu diberikan hak prerogatif, saudara, yang bisa dipilih, yang tidak bisa diganggu gugat. Dia bisa bebas memilih apa saja, saudara sekalian. Karena apa? Karena kita diciptakan oleh Tuhan seturut dengan peta dan teladan Allah. Sama seperti Tuhan berdaulat atas dirinya sendiri, mandiri atas dirinya sendiri. Demikian manusia berdaulat atas dirinya sendiri, mandiri atas dirinya sendiri, bebas, memiliki kehendak bebas, memiliki kehendak bebas melakukan yang jahat, memiliki kehendak bebas melakukan yang baik. Ini merupakan ciptaan Tuhan, saudara sekalian. Jadi dari mana kejahatan ini berasal? Dari manusia yang salah melakukan kehendak bebasnya, saudara. Kehendak bebas yang disalahgunakan menjadi sumber kejahatan. Nah, inilah yang saya maksud, saudara sekalian. Jadi kejahatan itu adalah dari manusia itu sendiri. Manusia yang salah mempergunakan kehendak bebasnya. Dia membunuh, dia mencuri, dia korupsi, dia memfitnah, dia mencaci maki, dia bom bunuh diri, dia membakar gereja, dia menghina negara, dia memutilasi orang. Dari kehendak bebas manusia itulah terpancar, terbukti atau bersumber segala kejahatan itu, saudara sekalian. Dari kehendak bebas manusia yang disalahgunakan. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk melakukan yang jahat, tidak. Namun Tuhan menciptakan manusia dengan kapasitas free will. Dia bebas untuk melakukan yang baik, bebas untuk melakukan yang jahat. Jikalau manusia bebas untuk melakukan yang jahat, berarti manusia juga bebas dong melakukan yang baik. Kan keputusan ada di dalam diri manusia, sehingga tidak bisa disalahkan Tuhannya. Karena manusia bebas memilih yang baiknya, saudara sekalian. Nah, dari kehendak bebas inilah sumber segala kejahatan dan penderitaan itu, saudara sekalian. Nah, kejahatan bersumber dari manusia. Terus penderitaan ini dari mana sih? Penderitaan, saudara, ini foto yang sangat fenomenal, saudara sekalian. Foto yang sangat-sangat fenomenal. Inilah yang saya katakan itu, hamba Tuhan itu sampai meninggalkan imannya karena melihat foto ini. Bapak Ibu Saudara, seorang fotografer ini, dia memang mendapatkan penghargaan ketika dia mempublikasikannya kepada khalayak ramai. Dia mendapat penghargaan dengan foto yang paling sedih dan paling ekstrim. Namun Bapak Ibu tahu, tidak berserang lama ketika dia terkenal karena foto ini, dia bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena dia merasa bersalah. Dia tidak bisa menolong anak kecil ini yang sebentar lagi mati dan akan dimakan oleh burung pemakan bangkai itu. Dan foto ini juga membuat banyak orang sekali meninggalkan Tuhan, saudara sekalian. Foto ini sangat familiar, foto ini sangat terkenal, saudara. Bahkan seorang pendeta yang saya ceritakan tadi, Charles Clapton, dia meninggalkan Tuhan karena melihat foto tersebut adanya penderitaan, saudara sekalian. Terus dari mana penderitaan ini? Yes, kejahatan itu dari manusia yang salah mempergunakan kehendak bebasnya. Yes, kejahatan itu dari manusia, bukan dari Tuhan. Jelas, saudara sekalian. Alkitab berkata bahwa tidak ada yang jahat itu berasal dari Tuhan. Tidak ada sesuatu yang jahat berasal dari Tuhan. Sehingga kehendak bebas yang ada dalam manusia yang disalahgunakan, dari situlah bersumber kejahatan. Nah, penderitaan ini dari mana? Bisa saja penderitaan ini dari orang lain, saudara. Contoh, adanya peperangan. Dibuat peperangan antara Gaza dengan Palestina, antara Palestina mungkin dengan Israel, antara orang-orang yang ada di Arab Saudi sana, Saudi Arabia sana. Ada banyak peperangan terjadi. Orang-orang yang tak bersalah, anak-anak itu kehilangan tangannya, kehilangan kakinya. Mereka menjadi menderita. Jadi penderitaan itu bisa dari orang lain, saudara sekalian. Harus dilihat, ingat, penderitaan bukan dari Tuhan, saudara sekalian. Penderitaan bisa jadi dari orang lain, saudara. Yang saya katakan juga tadi, yang salah mempergunakan kehendak bebas yang diciptakan Tuhan kepada kita, saudara sekalian, yang diberikan Tuhan kepada kita. Bisa jadi juga, saudara sekalian, ada orang yang naik sepeda motor, naik mobil, ngebut-ngebut sehingga ia menabrak seorang. Akhirnya dia diamputasi kakinya, akhirnya ia cacat.
Jadi penderitaan itu bisa dari orang lain, saudara sekalian. Namun juga bisa penderitaan itu dari diri sendiri, dari ketidakdolaran kita, dari ketidakseriusan kita, dari ketidaksemangatan kita. Mungkin kita banyak melanggar aturan, melanggar lampu merah, ditilang, melanggar lampu merah, akhirnya SIM diangkat, SIM ditilang dan lain sebagainya. Kita menderita. Bisa jadi penderitaan ini juga dari kesalahan kita. Ada orang yang mencuri, akhirnya masuk ke penjara, dia dipenjara beberapa tahun. Ada orang yang tawuran, ada orang yang korupsi, dia akhirnya dipenjara puluhan tahun, dia menderita di penjara. Ada orang yang membunuh, karena ia dipenjara karena kesalahan dirinya sendiri, sehingga ia menderita, dipukuli, di penjara. Jadi penderitaan bisa berasal dari orang lain, bisa berasal dari diri sendiri, namun juga bisa berasal dari si jahat. Alkitab berkata, segala yang jahat itu berasal dari iblis. Iblis adalah bapa orang yang jahat, bapa orang yang tidak baik, bapa orang pendusta. Dari iblislah bersumber segala kejahatan ini. Bisa saja iblis yang menggoda, bisa saja iblis yang merasuki, bisa saja iblis yang mempengaruhi manusia untuk melakukan segala kejahatan yang berimbas nantinya kepada penderitaan. Jadi iblis merupakan sumbernya, merupakan promotornya sendiri, saudara sekalian, yang mempengaruhi manusia untuk melakukan segala kejahatan yang berujung kepada penderitaan. Namun ada yang menarik, saudara sekalian. Bisa saja memang penderitaan itu adalah God will, saudara sekalian. Bukan berarti ini penderitaan bukan secara jasmani, saudara ya. Bukan secara jasmani maksud saya. Namun bisa saja penderitaan itu God will, yang artinya seizin Tuhan, saudara sekalian. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 dikatakan, kita juga harus mempersiapkan diri untuk ada di dalam penderitaan-penderitaan. Karena Kristus juga menderita, maka kita juga harus menyiapkan diri untuk mengalami penderitaan-penderitaan yang ada, saudara sekalian. Penderitaan-penderitaan yang seperti apa? Yang menyangkal diri, memikul salib. Contohnya ketika ada di dalam Alkitab dikatakan tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, harus setia di dalam ibadah, harus setia di dalam mendengarkan firman Tuhan. Itu merupakan pergumulan bagi diri kita. Itu merupakan penderitaan bagi kita, saudara sekalian. Namun bukan penderitaan yang membuat kita melarat, enggak. Namun penderitaan yang membuat kita dewasa, saudara sekalian. Penderitaan yang membawa kita kepada sesuatu yang lebih baik, saudara sekalian. Karena Tuhan juga pernah mengalami penderitaan, maka kita juga harus mempersiapkan diri atas penderitaan-penderitaan. Contohnya, saudara sekalian, contohnya ada orang yang menyerang gereja, ada orang yang membom gereja, ada orang yang menyakiti orang Kristen. Kita juga harus mempersiapkan diri di antara mereka, di antara problematika itu, saudara sekalian. Karena memang itulah teladan yang diberikan Tuhan kepada kita. Namun seyogianya penderitaan itu berasal dari orang lain, diri sendiri, iblis si jahat. Itu penderitaan yang membawa kita kepada kemelaratan, kepada kebinasaan. Namun penderitaan yang God's will itu adalah membawa kita kepada kebaikan, kepada keselamatan, dan kepada kesempurnaan, saudara sekalian. Yaitu kita menderita mungkin menuruti firman Tuhan, menyakitkan, menderita secara daging, namun membawa kita kepada keselamatan. Oke, poin-poin yang terakhir, saudara sekalian, jikalau demikian penderitaan berasal dari iblis, dari diri manusia, dari orang lain, dan juga kejahatan berasal dari manusia yang salah mempergunakan kehendak bebas. Terus mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi, saudara sekalian? Ini bagian yang terakhir. Terus mengapa Tuhan membiarkan peperangan, membiarkan kelaparan, membiarkan penindasan, membiarkan ketidakadilan, membiarkan pembunuhan terjadi? Walaupun itu semua, segala kejahatan itu berasal dari manusia, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, yang pertama yang harus kita pahami adalah Tuhan ingin manusia bertanggung jawab atas tindakannya. Inilah mengapa Tuhan seolah-olah, tanda petik, membiarkan segala kejahatan dan penderitaan itu ada. Tuhan ingin manusia bertanggung jawab atas tindakannya, atas free will-nya, saudara sekalian. Jikalau manusia tidak diberikan kehendak bebas, saudara sekalian, jikalau manusia dicipta seperti robot,
Betapa mengerikannya saudara sekalian. Bagi saya betapa mengerikannya. Tuhan menciptakan manusia seperti robot, tidak memiliki kehendak bebas. Betapa mengerikannya. Contoh saudara sekalian, ketika memilih pasangan, memilih orang yang kita cintai, kita tidak memiliki kehendak bebas. Siapa saja yang diberikan cocok aja sama kita. Itu merupakan sesuatu yang tidak bermoral saudara sekalian. Contoh saudara, jikalau kita mungkin tidak memiliki kehendak bebas, diberikan sapi kepada kita, bisa saja kita mau. Karena kita tidak memiliki kehendak bebas untuk memilih. Malah jikalau manusia tidak memiliki kehendak bebas, manusia itu semakin lebih bobrok saudara sekalian. Namun ketika manusia memiliki kehendak bebas, dia bisa memilih siapa yang ia cintai, siapa yang akan menjadi pacarnya, siapa yang akan menjadi istrinya, dan lain seterusnya saudara sekalian. Jadi Tuhan ingin, kenapa Tuhan membiarkan kejahatan ini terjadi? Tuhan ingin manusia bertanggung jawab atas tindakannya. Jikalau manusia melakukan yang jahat, manusia harus bertanggung jawab atas tindakan kejahatan yang ia lakukan saudara sekalian. Yang kedua adalah, mengapa ada Yesus yang berkorban? Sebenarnya saudara sekalian, tidak ada jawaban intelektual yang bisa menyelesaikan ini semua saudara. Tidak ada. Saya telah membaca banyak sekali buku. Tidak ada jawaban yang cukup untuk bisa kita pahami, untuk kita dapat mengerti mengapa Tuhan membiarkan kejahatan ini terjadi. Sehingga saudara sekalian, kita tidak menjawab ini secara intelektual, kita akan menjawab ini secara emosional saudara sekalian. Mengapa ini terjadi? Mengapa itu terjadi? Mengapa terjadi kepada saya segala penderitaan? Mengapa terjadi kepada saya segala yang jahat? Mengapa terjadi kepada saya segala ketidakadilan, segala penindasan, segala kekurangan? Mungkin dia kurang fisiknya dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan menjawabnya secara emosional saudara sekalian. Mengapa Tuhan mati di kayu salib? Harusnya itu yang kita jawab saudara sekalian. Jikalau kita tadi berpikir tidak ada Tuhan di dunia ini karena ada banyaknya penderitaan, itu dikalahkan, itu dihapuskan, itu ditiadakan karena Tuhan berkorban untuk manusia saudara sekalian. Mengapa Tuhan rela berkorban? Mengapa dia rela turun dari surga hanya untuk menyelamatkan manusia? Kan ini bertolak belakang dari yang kita pahami selama ini. Karena apa? Karena pertanyaan ini tidak bisa dijawab secara intelektual saudara sekalian. Tidak cukup untuk dijawab secara intelektual, harus dijawab secara emosional. Kita melihat bagaimana Tuhan rela turun dari surga, jadi sama seperti manusia, bahkan lebih rendah seolah-olah dari malaikat, menjadi sama seorang hamba. Dia menderita mati di kayu salib, disiksa. Untuk apa saudara? Untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa-dosanya saudara sekalian. Itulah yang membuat saudara sekalian kita bisa memahami banyaknya kejahatan yang ada di dunia ini saudara. Allah bertindak juga sesuai dengan kedaulatannya. Mengapa Tuhan seolah-olah membiarkan kejahatan dan penderitaan terjadi? Karena Allah bertindak sesuai kedaulatannya. Tidak ada yang bisa menyetir Allah. Bagi manusia mungkin ketika Tuhan menghalau kejahatan, menghalau penderitaan, itu baik bagi manusia. Namun belum tentu itu baik bagi Tuhan. Karena Tuhan bertindak sesuai kedaulatannya sendiri. Dia yang maha bijak, dia yang maha sempurna, dia yang maha hikmat, dia yang maha cerdas. Tidak ada yang bisa mengajarinya. Dia bertindak atas dasar dirinya sendiri saudara sekalian. Ini merupakan misteri. Mengapa Tuhan membiarkan itu terjadi? Karena Tuhan bertindak atas kedaulatannya sendiri. Tuhan menganggap itulah yang terbaik bagi kehidupan manusia saudara sekalian. Dan bagian-bagian yang terakhir saudara, mengapa Tuhan membiarkan seolah-olah ini terjadi saudara sekalian? Ini bagian-bagian yang terakhir. Allah tetap peduli saudara sekalian. Allah tetap peduli. Di dalam Mazmur pasal yang ke-73 dikatakan, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Namun di dalam ayat ke-16 dikatakan, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sungguh di tempat licin kau taruh mereka, kau tujukan mereka sehingga mereka hancur. Jadi saudara, ada seorang pemazmur juga yang meragukan, yang mulai meragukan tentang keberadaan Allah. Namun ketika dia melihat ternyata orang-orang jahat yang tadi yang melakukan kejahatan,
Mereka itu sebentar lagi mati, saudara sekalian. Sebentar lagi mereka jatuh, sebentar lagi mereka dihukum oleh Tuhan. Jadi Allah tetap peduli sebenarnya. Kita aja yang tidak bisa melihat. Allah tetap bertindak, Allah tetap peduli. Kita saja yang tidak bisa melihatnya, saudara sekalian. Hal ini juga sangat nyata ketika seorang pendeta mengatakan, ketika kita belajar membaca kisah tentang Yesus dan memahaminya sebagai sebuah kisah tentang kasih Allah yang melakukan bagi kita apa yang tidak bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, pemahaman itu akan terus-menerus memberikan kita rasa syukur yang disertai kekaguman luar biasa, sebuah pengalaman yang sangat dekat di hati seorang Kristen sejati. Sehingga saudara sekalian, kasih Tuhan itu yang datang kepada kita seharusnya bukan lagi mengapa saya mengalami ini, mengapa saya mengalami ini. Tidak lagi demikian, saudara. Harusnya mengapa Yesus mencintai saya, mengapa Yesus mengasihi saya, mengapa Yesus datang ke dunia, mengapa Yesus membukakan pintu pengampunan, mengapa Yesus memberikan keselamatan bagi mereka yang percaya. Nah, itu semua, saudara, bisa menutupi segala pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa menghancurkan iman kita. Jangan berfokus kepada diri kita sendiri, jangan berfokus kepada masalah kita terlalu, namun berfokuslah kepada apa yang telah Yesus kerjakan. Terakhir bagi kita, saudara sekalian, Ayub merupakan contoh yang nyata, saudara. Bagaimana Ayub pernah mengatakan, saudara, di dalam Ayub pasal yang ke-30, Ayub mengatakan demikian, aku telah bosan hidup, aku berseru minta tolong kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi Engkau tidak menghiraukan aku. Anak panah yang maha kuasa tertancap dalam tubuhku, semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang tidak bersalah kedua-duanya dibinasakan. Ayub, saudara sekalian, ketika dia mengalami penderitaan yang begitu sangat berat, dia bertanya, aku bosan hidup, Engkau tidak ada menolong aku, Tuhan. Saudara, bayangkan secara psikologis, dia ditinggalkan oleh istrinya, ditinggalkan oleh sahabat-sahabat sejatinya. Secara fisik, dia borok di dalam tubuhnya, saudara sekalian, bercak-bercak bau yang menyengat. Secara ekonomi, seluruh hartanya itu ditinggalkan, seluruh hartanya itu habis, saudara sekalian. Secara kekeluargaan, saudara, anak-anaknya itu habis, saudara sekalian. Secara sosial, saudara sekalian, dia ditinggalkan oleh orang-orang sekitarnya dan bahkan dijauhi, saudara sekalian. Secara spiritual, dia merasa diri ditinggalkan dan dijauhi dan dimurkai oleh Tuhan. Sehingga apa yang terjadi dalam diri Ayub? Bukankah dia orang yang paling benar di timur pada saat hari itu, saudara sekalian? Ayub merupakan contoh yang nyata. Namun apa yang terjadi, saudara sekalian? Ayub mengatakan di dalam pasal-pasal yang terakhir, pasal yang ke-42 dikatakan, dahulu dari orang saya mengenal Engkau, dari cerita-cerita orang saya mengenal Engkau, namun sekarang saya melihat langsung bahwa Engkaulah yang berdaulat di dalam seluruh alam semesta dan dalam seluruh kehidupan manusia. Engkau yang bertindak, Engkau yang melakukan segala sesuatu yang Engkau lakukan, itu adalah yang terbaik, saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita telah menyelesaikan seluruh problematika ini, saudara sekalian. Mengapa Tuhan kira-kira membiarkan ini terjadi? No, sebenarnya Tuhan tidak membiarkan, saudara. Allah tetap peduli, saudara sekalian. Hanya mungkin kita tidak bisa melihat pekerjaan Allah, saudara sekalian. Allah mau, mengapa Tuhan seolah-olah membiarkan kejahatan? Allah mau supaya manusia bertanggung jawab atas segala tindakan-tindakan yang dia lakukan, saudara sekalian. Mengapa Allah seolah-olah membiarkan hal ini terjadi? Karena Allah bertindak sesuai dengan kedaulatannya sendiri, tidak bisa dipaksa oleh manusia. Bagi Tuhan, inilah yang terbaik untuk kehidupan manusia. Dan ingat, saudara sekalian, Allah tetap peduli, saudara sekalian. Allah menolong Ayub, walaupun seolah-olah Ayub tidak bisa melihat cara kerja Allah. Allah menolong Ayub, saudara sekalian. Di dalam Mazmur itu juga dikatakan, saudara, bahwa Mazmur itu berkata, mereka itu yang jahat-jahat itu mujur, namun ketika aku melihat lebih dalam, kesudahan mereka sudah dekat, mereka akan tergelincir. Ingat, saudara, segala kejahatan itu akan dipertanggungjawabkan oleh manusia di hadapan Tuhan. Namun, saudara sekalian, penderitaan-penderitaan yang ada bisa jadi menjadi ujian untuk kedewasaan iman kita. Amin untuk firman Tuhan kali ini, saudara sekalian, di dalam kitab
Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku setiap orang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Allah peduli bagi kita semua. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama dan kita akan menyelesaikan ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa saudara sekalian. Bapa kami di surga, terima kasih. Hari ini kami telah menyelesaikan satu tema yang sangat berat sebenarnya di dalam iman Kristen. Namun hari ini kami menyelesaikannya. Kami tidak lagi berfokus kepada diri kami. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa hal ini terjadi? Mengapa aku menderita? Mengapa aku mengalami hal yang jahat? Namun hari ini kami berfokus kepada Yesus. Mengapa Yesus rela berkorban? Mengapa Yesus rela membuka pengampunan? Mengapa Yesus rela turun dari surga ke dunia? Itu semua adalah untuk kebaikan seluruh umat manusia. Terima kasih. Mulai hari ini ya Tuhan, walaupun kejahatan dan penderitaan ada di dalam kehidupan kami, hari ini kami lihat dengan mata kepala kami sendiri. Namun kami tidak kecewa. Kami tidak menjadi orang yang meninggalkan Tuhan. Namun sebaliknya, kami menjadi orang-orang yang teguh. Karena semuanya ada di dalam koridor, ada di dalam rencana Allah yang begitu sangat agung. Tuhan memberkati sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Di dalam kesehatan, keluarga, pekerjaannya. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Shalom bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap semangat. Jangan lupa beribadah. Jangan lupa jaga kesehatan. Dan jangan lupa selalu saksikan ibadah-ibadah yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.